Bapak saya adalah ketua PGW waktu itu, Persatuan Gereja Wilayah Jawa Barat, dan rektor Universitas Maranatha. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Dan di video kali ini saya tertarik mau membahas ada seorang Ustadz Mualaf yang mana beliau ini mengakunya adalah seorang mantan pendeta dan juga seorang mantan misionaris. Di mana akhirnya Ustadz ini dia mualaf karena menurut pengakuannya dia itu kalah debat dengan seorang tokoh agama Islam. Sebenarnya Ustadz ini sudah sempat kami bahas pada waktu live streaming di channelnya Mas Luis Prasetyo, di mana saya juga sempat bergabung di situ untuk memberikan tanggapan terhadap Ustadz Mualaf ini, teman-teman. Tapi karena saya pikir belum banyak yang mengetahui tentang kisah daripada Ustadz ini, saya tertarik untuk membahasnya secara khusus di channel saya ini, teman-teman. Karena ada beberapa hal dan kemungkinan-kemungkinan yang baru timbul di dalam pikiran saya mengenai Ustadz Mualaf ini. Tetapi sebelumnya mari kita simak dan kita cek terlebih dahulu videonya. Nama saya Agustinus Urip Ragil Wibowo, nama muslimnya Muhammad Abdullah Syahid. Saya lahir di kota kecil Purworejo dari pasangan suami istri sebagai pimpinan gereja di Bandung, Jawa Barat. Bapak saya adalah ketua PGW waktu itu, Persatuan Gereja Wilayah Jawa Barat, dan rektor Universitas Maranatha. Ibu guru sekolah SMA Top Bandung. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya sejak kecil memang sudah disiapkan oleh keluarga untuk menggantikan posisi bapak sebagai pimpinan gereja. Karena kakak-kakak saya itu nggak ada yang mau. Kakak pertama lulus SMA disuruh sekolah teologi, masuk Akmil. Kakak yang nomor 2 lulus SMA masuk ITB. Yang ketiga masuk Akmil lagi. Yang keempat masuk kedokteran. Yang kelima saya. Saya udah gak bisa nolak. Loh, kakakmu sudah kabur semua, sekarang tinggal kamu kan gitu. Anak bungsu kan. Ya wes manut itu. Apapun ngendikan ibu, tahu ya ngendiko ya. Apapun apa yang dikatakan oleh ibu saya harus siap dan iya. Sejak kecil sampai SMA bapak-bapak, saya sekolah itu masih diantar oleh ibu saya. Antar jemput. Kenapa? Jangan sampai saya terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang tidak manfaat. Begitu lulus SMA, saya suruh milih sekolah teologi. Karena sekolah teologi di dunia ini yang baik itu cuma ada 3. Di Belanda, Jerman, sama Jepang. Saya tidak milih 3-tiganya. Saya milih sekolah teologi di Bandung. Kenapa? Saya masih bisa sama ibu. Begitu hampir selesai tahun 87, semester akhir, ibu bilang, kamu besok dipersiapkan menjadi imam. Imam di gereja itu, kalau Protestan, harus punya istri untuk mengurangi fitnah. Sehingga kemana-mana pendeta pergi itu istrinya harus ikut. Beda dengan pastor, imamnya orang Katolik, boleh kawin, gak boleh nikah. Seumur hidup gak boleh nikah, makanya kawinnya kan gak pernah cerita sama kita. Mas sampean pernah diceritain kawinnya pastor? Padahal ada cerita itu buku tentang seks para paus itu. Berarti kan dia kawin juga kan, cuma gak nikah. Saya belum punya kenalan apalagi pasangan, karena ya saya bilang matur sama ibu, bu, kan tiap hari sama ibu. Ya juga ya. Akhirnya saya pergi aplikasi
namanya penyesuaian. Ya studi banding lah kalau sekarang. Ke Jerman Barat, kemudian ke Jepang, Korea Selatan, New Zealand dan Zimbabwe. Pulang dari sana saya dinobatkan menjadi pendeta konsulen, wakil imam, karena belum bangun ya. Waktu itu usia saya baru 22 tahun. Selesai nikah pagi jam 10, jam 2 istri saya berangkat ke Manila, tugas belajar. Malam pertama yang dialami oleh penjaringan itu saya nggak ketemu itu. Jadi sendiri lagi. Padahal tadi nikah di pelaminan, jam 2 istri saya berangkat ke Manila. Wes gitu. 6 bulan kemudian istri saya pulang untuk cuti. Saya dipanggil ke Jerman Barat untuk mengikuti pendidikan misi di The Institute of Stuttgart, Jerman Barat. 6 bulan. Udah ditinggal 6 bulan, pergi 6 bulan. Ora sido, malam pertama lagi. Akhirnya terakhir bapak saya bilang, kok mesake men ya anakku gitu. Lunga teko itu. Datang pergi. Akhirnya bapak saya usul, karena waktu itu bapak saya itu adalah ketua sinode. Usul ke gereja induk saya beda dengan gereja saya, beda dengan organisasinya dengan bapak. Bapak itu gereja Kristen Jawa. Kalau saya gereja Metodis, beda organisasi. Usul para organisasi supaya saya dan istri saya wes lah rasa ke sekolah barang, ibu rumah tangga aja. Pertama kali saya ditugaskan di Kampung Jambu Dipa, Cimahi, Bandung. Saya nggak tahu Pak, cara bagaimana saya harus menginjili orang Sunda kan. Karakter budayanya walaupun saya tinggal di Sunda kan, tapi ternyata tidak susah. Saya belikan alat rebana untuk bapak-bapak selawatan itu, kemudian liriknya saya buatkan. Yang harusnya selawat Nabi, liriknya Yesus Tea. Apik juga Pak. Halo besok saya ajari Pak jadinya. Yesus Tea itu bagus juga gitu ternyata. Itu sampai terkenal Pak di gereja-gereja itu. Di Jakarta banyak yang undang. Dari situ saya bisa menghantarkan orang itu baptisan 10 orang dari kelompok rebana. Nah, istilah rebana sekarang oleh gereja dipakai remaja baptis nasional. Rebana. Dari Bandung saya dipindahkan ke Jawa Timur, Pak. Jatim, Bali. Saya juga bingung lagi, ini ngopo itu saya. Tapi akhirnya Allah itu, Tuhan itu waktu itu Tuhan ya. Tuhan tunjukkan saya ketemu dengan sahabat lama saya namanya Pak Lanu Wijaya. Beliau adalah punya PT Rajut Jatim Baru di Ngagel, Surabaya. Saya minta pekerjaan pada dia menjadi HRD. Dikabulkan. Saya digaji oleh Lanu Wijaya pada waktu itu 1.200.000 tahun 88. Ya cukup lumayan. Sementara saya dari gereja dikasih honor 1.275 US dollar. Waktu itu dolar 2.000. Jadi ditambah saka Pak Lanu Wijaya. Di PT Rajut Jati Baru ini saya sukses Pak. Semua karyawannya ada 3.500 tak pengaruhi. Siapa yang mau naik gaji ikut saya. Yang mau naik pangkat ikut saya. Saya dapat mengumpulkan 50 anak
yang mau saya naikkan pangkatnya jadi mandor, kepala regu, segala sebagainya. Dia merekrut 10-10 Pak. Akhirnya dari anak itu saya bisa membaptis 300 orang di PT Rajo Jati Baru. Saya mendapatkan bintang Pratama Madya dari gereja. Pertama kali terjun di masyarakat sudah bisa membaptis sebanyak itu. Luar biasa. Bahwa saya punya murid itu mahasiswa. Saya pernah diapusi sama mahasiswa saya. Syarat kelulusan sekolah teologi, sarjana teologi adalah membaptis 10 orang. Ternyata 1 orang itu dibaptis oleh 4 mahasiswa. Ya gak tambah jamaahnya. Menjenenge pindah-pindah. Dari Yohanes Paino menjadi Markus Paino. Besok Matius Paino. Besok lagi Fransiskus Paino, seperti itu. Alamannya tetap. Itu pinternya teman mahasiswa Batak itu. Ngajak temennya, saya udah punya sana itu, tinggal baptis kamu gilirannya itu. Bisa dihapusi itu. Strategi seperti itu. Hamilisasi juga menjadi strategi waktu itu Pak. 87, 88, 89 marak di Klaten, Jawa Tengah, Temanggung, Wonogiri ke timur Surabaya, itu banyak hamilisasi. Sarjana-sarjana mahasiswa teologi yang tidak mampu mencari mahasiswa, mencari jamaah, akhirnya mencari keluarga miskin yang anaknya banyak. Anaknya dinikahi, keluarga itu semua masuk Kristen. Pinter dia. Itu lebih bagus daripada baptis koncone dhewe. Hamilisasi. Orang dihamili dulu. Nah kalau sekarang dihamili karena itu digebukin di Jogja. Nah saudaraku, itulah tadi kisah dari Ustadz Ragil Wibowo yang sangat spektakuler dan sangat dahsyat sekali ya teman-teman. Saya percaya bagi teman-teman yang akalnya masih bisa berpikir dengan sehat dan juga mengerti tentang kekristenan, pasti merasa gemes ya lihat kisah yang diceritakan oleh Ustadz Ragil Wibowo ini, yang ngibulnya itu sudah menembus batas kewajaran teman-teman. Ini sih ngibulnya sudah nggak tanggung-tanggung lagi namanya ya teman-teman ya. Mungkin Ustadz Fauzan Asmi, Ustadz Indra Wibowo mah lewat sama Ustadz ini dibuat ya teman-teman. Saya pikir saya nggak perlu komentar terlalu banyak mengenai Ustadz ini ya teman-teman. Karena saya tahu teman-teman pasti ketika menyaksikan videonya, pasti sudah bisa mengetahui sendirilah bagian-bagian mana dia melakukan kebohongan-kebohongan yang sangat-sangat nyata dan itu sangat-sangat lucu sekali sebenarnya teman-teman ya. Atau bagi teman-teman juga yang mau lihat lebih lanjut, di mana kami juga menelanjangi dan juga membongkar habis-habisan kebohongan Ustadz ini, nanti boleh lihat di channelnya Mas Luis Prasetyo. Nanti linknya akan saya lampirkan di deskripsi. Karena pada bagian ini teman-teman saya mau fokus membahas secara khusus di bagian riwayat pendidikan dan pekerjaan Ustadz yang maha dahsyat dan maha spektakuler ini teman-teman. Mari kita cek ya riwayat pendidikan dan pekerjaannya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ternyata hampir semua riwayat pendidikannya mempunyai tahun yang sangat berdekatan, ya. Bahkan ia lulus dari Japan Missionaries TC dan juga Jerman Missionaries House dan Terang Lintas Budaya dalam tahun yang sama, yaitu 1988. Bahkan ia juga lulus dari Institut Agama Kristen Bandung 1 tahun kemudian ya, yaitu pada tahun 1989. Waduh, saya nggak tahu ini Institut Agama Kristen Bandung ini di mana ya. Saya cari di Google, ini tidak ada di Bandung. Namanya Institut Agama Kristen Bandung tapi nggak ada di Bandung. Lalu ada juga nih Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung tahun 1992 dan cukup berdekatan juga teman-teman tahunnya. Saya juga heran ini Sekolah Tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung juga di mana? Karena di Bandung juga nggak ada teman-teman.
Sudah saya cek, sudah saya cari tahu juga teman-teman saya yang ada di Bandung ini nggak ada nama sekolah tinggi Alkitab Asia Pasifik Bandung. Aduh, dan yang lebih dahsyatnya lagi teman-teman, beliau juga mendapat Doktor Honoris Causa di UGM Jogja tahun 2003. Waduh, ini disangsikan sekali nih teman-teman. Tolong bagi yang ada alumni UGM ini, tolong dicek ini ada orang lagi halu ngaku-ngaku dapat honoris causa di UGM. Bahaya ini kalau sampai dibiarin. Dan teman-teman yang lebih menggemparkan seluruh isi alam semesta, di mana beliau ini juga dia kuliah di berbagai tempat dengan jarak waktu yang sangat berdekatan. Tetapi ternyata Ustadz ini juga sudah bekerja di berbagai lembaga atau organisasi yang cukup banyak, bahkan dengan tahun yang berdekatan pula. Nah teman-teman, setelah kita melihat riwayat pendidikan dari Ustadz ini ya teman-teman ya, saya jadi bertanya-tanya bagaimana ya kira-kira caranya dia bisa lulus di beberapa sekolah, bahkan sampai di luar negeri. Ya, ada di Jepang, ada di Jerman, ada di Indonesia, dengan tahun yang sama atau bahkan tahun yang berdekatan, dan sudah nyambi sambil kerja pula nih teman-teman ya, di berbagai lembaga dan juga organisasi. Saya penasaran kira-kira bagaimana ya caranya dia melakukan semua ini. Kita nggak boleh sujon dulu teman-teman, kita harus tetap berpikiran positif terhadap Ustadz Mualaf ini teman-teman ya. Akhirnya setelah saya pikirkan secara positif ya teman-teman, akhirnya saya mendapatkan sebuah petunjuk ya. Akhirnya saya mendapatkan sebuah opini mengenai bagaimana caranya Ustadz ini bisa kuliah di berbagai negara, lalu bisa lulus dengan tahun yang sama, bahkan juga ada tahun yang berdekatan, dan sambil bekerja pula teman-teman. Kalau teman-teman juga penasaran, mau tahu opini saya, ini dia. Caranya bagaimana Ustadz ini bisa melakukan semua itu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan pencerahan? Nah, kalau kita pakai teori yang tadi saya paparkan, segalanya jadi masuk akal teman-teman ya. Mungkin Ustadz ini dia dulunya nggak tahu ya, pernah berguru mungkin di desa Konoha, sehingga Ustadz ini mempunyai ilmu yang bisa memperbanyak diri, yang bisa mengkloning dirinya seperti Naruto ya. Sehingga ia pun akhirnya bisa mengikuti perkuliahan di mana saja dan akhirnya bisa lulus di tahun yang sama berkat ilmunya ini teman-teman. Ya, jadi dengan ilmunya ini kan dia bisa satu bayangannya bisa di Jepang, bisa di Indonesia, bisa di mana aja teman-teman, tergantung dari keinginan Ustadz ini sendiri. Ya, tapi teman-teman kembali lagi ya, ini hanya opini saya. Teman-teman boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Dan kalau teman-teman juga punya teori-teori yang lain, opini yang lain tentang bagaimana bisa menjelaskan mengapa Ustadz ini bisa mempunyai riwayat pendidikan dan pekerjaan yang demikian, silakan beritahu saya teman-teman ya. Silakan tuliskan opini kalian, teori kalian mengenai Ustadz ini di kolom komentar. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang tidak berfaedah ini ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali biar kita agak rileks sedikit, agak santai sedikit, agak dagelan sedikit ya, supaya jangan terlalu tegang terus ya teman-teman. Dan saya harap entah dimanapun Ustadz Ragil ini berada sekarang, jikalau Pak Ustadz menonton video ini ya, video saya ini, ya pesan saya kepada Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz Ragil ini bisa segera sembuh dari halusinasinya yang menembus batas kewajaran dan juga menggemparkan seluruh isi alam semesta. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.